Lalu salah satu seorang warga pun menanggapi cerita si Dimas. Wah, masa toh mas? Kamu ini ngarang mas. Orang Pak Broto itu meninggal habis Isya. Dia menjadi korban tabrak lari. Ternyata pada malam itu Dimas membuat Instastory. Akhirnya warga pun berkumpul. Dia melihat postingan si Dimas. Dan ternyata apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sudut Malam. Di channel ini kita akan membahas cerita-cerita mistis atau misteri. Bersama saya Mas Doni. Untuk cerita kali ini adalah cerita kisah nyata yang dialami langsung oleh teman saya sendiri. Tetapi untuk nama, tokoh, dan tempat sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tidak usah panjang lebar, kita langsung saja mulai ceritanya. Sebut saja Dimas. Dimas adalah seorang pemuda berumur 25 tahun. Dia merantau di kota besar, di Jakarta. 5 bulan dia berada di Jakarta, lalu dia merasakan kangen pada kampung halamannya. Dia putuskan akhirnya untuk pulang. Jarak antara jalan raya dan rumah Dimas cukup jauh. Jika ditempuh dengan jalan kaki memerlukan waktu untuk berjalan sekitar 20 menit. Pada saat itu, Dimas turun dari bus sekitar jam 3 dini hari. Maka dia harus memerlukan waktu 20 menit untuk berjalan menuju ke rumahnya. Akhirnya dia pun berjalan sendirian. Seperti halnya di kampung, pada saat jam 3 dini hari itu sepi banget. Bahkan tidak ada orang sama sekali. Tetapi setelah ia berjalan lebih dari 10 menit, dia melihat di pos ronda masih ada orang di situ. Ketika Dimas melihat, ternyata itu adalah linmas desa tersebut. Seperti halnya di kota-kota besar, di desa pun ada orang yang menjaga komplek. Tetapi bedanya kalau di kota itu security, kalau di desa itu linmas. Seorang penjaga malam dan seorang penjaga keamanan. Akhirnya rasa takut Dimas pun, karena melalui jalanan yang sepi tidak ada orang, sekarang hilang. Karena dia melihat di pos ronda, ada salah seorang yang masih berjaga, yaitu linmas desa tersebut. Atau biasa disebut Pak Broto. Pak Broto ini salah satu linmas, ketika Dimas masih kecil pun dia sudah bertugas menjadi linmas. Dan sampai sekarang Dimas menjadi dewasa. Akhirnya Dimas pun beristirahat di pos ronda itu. Lalu dia bertanya kepada Pak Broto. Pak Broto, kok sendirian? Biasanya sama Pak Slamet. Tetapi tanpa ekspresi, tanpa menjawab, Pak Broto hanya diam. Akhirnya Dimas pun mengambil gelas yang ada di situ, lalu dia membuat minuman. Dia membuat kopi. Setelah itu dia pun langsung minum. Dan dia menyalakan rokok, dia menghisap rokoknya, dan dia menawarkan juga kepada Pak Broto. Pak Broto, ini Pak, ngerokok Pak. Tetapi masih dengan hal yang sama, Pak Broto hanya diam dan tanpa ekspresi. Dan tanpa menjawab. Tanpa berpikir macam-macam, Dimas pun melanjutkan menikmati segelas kopi dan rokoknya. Setelah kopinya habis, Dimas pun berniat untuk melanjutkan perjalanannya ke rumah. Dia meninggalkan rokoknya di pos ronda itu. Bertujuan siapa tahu nanti Pak Broto juga akan menghisap rokok itu. Akhirnya dia pun melanjutkan dan dia pun pamit kepada Pak Broto. Pak Broto, saya duluan ya Pak. Tetapi apa? Pak Broto tetap diam dan tanpa ekspresi. Sesampainya di rumah, akhirnya Dimas pun tidur. Dan keesokan harinya pada pukul 7, Dimas dibangunkan oleh ibunya. Nang, bangun Nang, itu loh, susul ayah kamu dan warga-warga yang lain di pemakaman. Sana ikut bantuin pemakaman. Dimas pun terbangun. Lalu Dimas menjawab ibunya. Loh Bu, emangnya siapa tuh yang meninggal Bu? Itu loh Nang, Pak Broto, linmas. Wah, ibu ini ngawur Bu.
Semalam aja aku ketemu sama Pak Broto, Bu, di pos ronda. Bahkan aku juga di situ ikut minum kopi, aku ngerokok di situ, Bu. Bahkan Pak Broto tak kasih rokok, Bu. Rokok Dimas tak tinggal di situ. Halah, kamu iku loh, Mas. Ngawur senengnya. Udah sana, mandi, sarapan, terus susul warga-warga. Dengan bingung, Dimas pun akhirnya bergegas. Dia menuju kamar mandi, lalu setelah itu dia sarapan dan dilanjutkan menyusul bapak dan warga-warga sekitar. Sesampainya di pemakaman, Dimas pun menceritakan kejadian itu kepada bapak dan semua warga yang ada di situ. Pak, aku kok nggak percaya kalau Pak Broto udah meninggal. Lah, emang kenapa toh? Ini loh Pak, semalam pas saya pulang, saya jalan kaki, saya lihat Pak Broto itu lagi duduk di pos ronda. Bahkan Pak, saya ngasih rokok ke dia. Saya pun minum kopi di situ. Tapi memang Pak, ada yang aneh. Pak Broto itu saya tanya, dia nggak mau jawab dan tanpa ada ekspresi. Lalu salah satu seorang warga pun menanggapi cerita si Dimas. Wah, masa toh Mas? Kamu ini ngarang Mas. Orang Pak Broto itu meninggal habis isya. Dia menjadi korban tabrak lari. Ya nggak mungkin kalau malam-malam kayak gitu di pos ronda. Pak, beneran Pak? Oh iya Pak, aku ingat Pak. Semalam aku sempat memvideo Pak. Aku posting di Instagram. Aku bikin postingan, akhirnya aku sampai di kampung juga. Ayo kita lihat Pak, kita lihat. Ternyata pada malam itu Dimas membuat Insta Story. Dia pun memperlihatkan keadaan di pos ronda itu. Ada Pak Broto, dia juga minum kopi dan sambil ngerokok. Akhirnya warga pun berkumpul. Dia melihat postingan si Dimas. Dan ternyata apa yang terjadi memang benar. Di video itu juga tidak ada Pak Broto. Akhirnya warga pun, kamu ini ngarang Mas. Kamu ada-ada aja. Mungkin semalam itu kamu kecapean, makanya kamu berhalusinasi. Tetapi Dimas tetap menyangkal itu karena dia merasakan. Dan dia masih sangat ingat sekali semalam dia itu sempat berkomunikasi. Dia memberikan rokok, dia duduk di sebelahan sama Pak Broto. Lalu salah satu seorang warga pun bertanya sama Dimas. Dim, lah kok meninggalkan rokok di pos ronda toh? Bagaimana kalau kita ke situ, kita lihat apakah rokok itu masih ada enggak? Kalau rokok itu masih ada, berarti beneran kamu nggak bohong. Wah, ide bagus. Akhirnya Dimas dan 4 orang warga di situ menuju ke pos ronda. Dan benar saja, sesampainya mereka di sana, mereka melihat bahwa rokok Dimas masih ada di situ, gelas Dimas dan tremos juga masih ada di situ. Sama halnya seperti video yang ada semalam. Ternyata di situ Dimas ngobrol sendirian. Seperti ada gestur tubuh yang menjelaskan bahwa dia sedang mengobrol dengan seseorang. Akhirnya setelah kejadian itu, warga pun panik. Dan setelah itu, setiap habis maghrib, di kampung itu menjadi sepi, tidak ada yang berani keluar. Jadi itulah kisah nyata yang terjadi kepada teman saya yang bernama Dimas. Namun Dimas ini adalah nama samaran ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, subscriber semua yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa nantikan video berikutnya. Dan buat kalian juga yang mempunyai cerita-cerita serem atau cerita mistis, bisa kalian kirimkan melalui email di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.